Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Diva Tasbia Salwabila dari Prodi Manajemen Informatika, kelas 2A absen 11. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas pada pertemuan ke-7 mata kuliah pemrograman mobile, yaitu mengenai materi bottom navigation, fragment, dan yang terakhir yaitu SQLite. Dengan output yang diharapkan adalah nanti terdapat 4-5 menu atau pilihan pada bottom navigation, di mana yang pertama yaitu about, kemudian yang kedua yaitu prodi, kemudian yang ketiga yaitu mata mahasiswa, kemudian ada mata kuliah, dan yang terakhir yaitu nilai. Di mana nanti kalau kita klik prodi nanti akan mengalihkan ke halaman prodi. Kemudian nanti kalau kita mengklik mahasiswa nanti akan mengalihkan ke halaman mahasiswa dan begitu seterusnya. Kemudian pada materi ini yaitu mengenai bottom navigation, ini merupakan menu atau pilihan yang berada di bagian bawah layar. Nah, kemudian kalau fragment ini merupakan subprogram dari activity. Jadi misalnya dalam satu project app Android, kemudian di dalam app Android itu terdapat beberapa activity. Nah, di dalam tiap activity-nya itu terdapat yang namanya fragment. Jadi fragment itu bisa terdapat banyak atau lebih dari satu pada setiap satu activity di dalam satu app Android. Kemudian setiap button navigation itu maksimal itu hanya terdapat 5 pilihan atau 5 menu. Sebenarnya bisa terdapat lebih dari 1 atau lebih dari 5, tetapi nanti yang akan ditampilkan pada layout-nya nanti hanyalah 5 button atau 5 menu. Kemudian di sini sebenarnya langkah-langkahnya banyak. Mungkin bisa saya kupas sedikit pada kelas activity ini. Yaitu di sini ada bottom navigation view.on navigation item selected listener, di mana itu metode yang dinavigasikan ke kelas main activity. Itu tandanya atau pasangan dari metode on navigation item selected listener ini yaitu adalah a find on navigation item selected. Jadi kalau ada metode ini harus ada metode di bawahnya yaitu on navigation item selected. Kemudian ada salah satu bagian yaitu this parent. Nah, this parent ini activity as main activity. Jadi itu artinya adalah main activity itu merupakan class parent yang didefinisikan di variabel this parent. Kemudian sebuah fragment itu bisa dipanggil pada kelas lainnya. Nah, di sini ada yang namanya lateinit var frag prodi, lateinit var frag MHS sampai dengan lateinit var FT. Ini merupakan suatu langkah untuk mendeklarasikan fragment. Jadi fragment yang sudah dibuat sebelumnya itu didefinisikan atau dideklarasikan pada kelas main activity ini. Kemudian selanjutnya yaitu pada metode onCreate yaitu kelas main-activity.kt itu menginisialisasikan fragment-fragment atau disebut juga dengan langkah menciptakan objek fragment. Kemudian ada juga bikin transaction. Nah, bikin fragment transaction dan lain sebagainya. Bikin transaction itu untuk memulai transaksi, yaitu membuka fragment, menutup fragment, ataupun mereplace fragment. Kemudian di sini pada frame layout, set background color. Ini color ARGB, ini merupakan pengeraturan atau setting dalam menyeting warna. Jadi di sini ada alpha, red, green, sampai blue. Nah, alpha itu untuk mengatur tingkat transparansi. Itu script ini masih terletak di kelas main activity. Kemudian di sini ada frame layout.visibility sama dengan view.visible. Nah, ini itu berfungsi untuk menampilkan frame layout di fragment lain. Jadi di desain activity _main.html nanti ada desain yang terakhir bagi itu meng-apply frame layout.
Dan frame layout-nya itu nanti ID-nya diganti menjadi frame layout seperti itu. Kemudian kalau di sini ada RID item about frame layout visibility sama dengan view gun. Itu script untuk menghilangkan frame layout tersebut. Kemudian yang materi selanjutnya itu membahas tentang SQLite atau database. Jadi database SQLite ini merupakan standalone database di mana dia itu bukan merupakan client server, dia bukan DBMS atau database management system. Jadi dia hanya sekedar untuk mengkeep beberapa data yang diperlukan. Seperti itu. Kemudian di sini pada materi SQLite kita harus membuat salah satu file namanya itu db open helper. Nah, itu membuat kelas yang berisi database. Nama filenya itu dbo open helper. Kemudian ada yang namanya ini db SQL tmhs bla 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 sampai dengan db SQL ins prodi. Ini merupakan perintah untuk mengeksekusi operasi DML atau Data Manipulation Language yang di dalamnya itu nanti ada operasi 3 yang biasa kita kenal dengan root, create, update, dan delete atau insert, update, dan delete seperti itu. Kemudian di sini sebelumnya di main activity di sini ada DB sama dengan DB Open Helper Context Dictionary Table Database. Jadi sebelumnya kita kan tadi udah buat kelas DB Open Helper. Jadi ini kita memanggil kelas DB Open Helper, kemudian context this ini merupakan di kelas yang aktif. Jadi memanggil kelas DB Open Helper di mana di kelas this. Kelas this itu kelas main activity seperti itu. Kemudian untuk desainnya ini yang untuk about sebenarnya standar. Nah, bottom navigation view-nya itu di sini. Nanti akan ada 5 button yang merupakan simbol activity pada project tersebut gitu. Kemudian di sini ada frame layout, cuma ini frame layout-nya itu di setting menjadi gun, jadi dia tidak begitu nampak. Nah, ini ada beberapa kelas, ada beberapa layout, activity main sampai dengan item data prodi dan lain sebagainya, intinya banyak, di mana tiap layout ini, nah ini layout atau interface pada daftar mata kuliah, sebenarnya input kode mata kuliah, kemudian akan menginputkan nama mata kuliah, kemudian ini akan memilih insert, update, delete, dan lain sebagainya. Kemudian flag data MHS, ini masih kosong, kemudian ini data prodi, sebentar loading seperti ini. Kemudian ada nilai, kemudian ada item data prodi, ada item data nilai, ada item data matkul, dan lain sebagainya. Dan di sini tadi gambar dari untuk about-nya tadi. Kemudian sebenarnya ini sudah lengkap dalam segi layout atau interface, namun memang karena ada waktu yang tidak mencukupi, jadi kalau saya pribadi mohon maaf karena tidak bisa menampilkan output selayaknya atau sepatutnya sesuai dengan tugas. Jadi di sini juga ada jadi error, jadi tidak bisa menampilkan hasilnya. Sebelumnya terima kasih. Semoga kedepannya saya pribadi juga bisa belajar lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.